Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk tema arti hadirnya dia untuk dirimu, ya. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa, guys, ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian merequest saya materi, bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, dan berkonsultan mediasi, atau mau berdonasi untuk cuma berkah, dapat donasi untuk channel saya, serta mau endorse juga bisa, ya gitu. Oke, jadi tema kali ini adalah arti hadirnya dia untuk dirimu. Oke, kita mulai aja ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle. Kurang pakai cahaya. Arti hadirnya dia untuk dirimu. Oke. Oke, arti hadirnya dia untuk dirimu di sini kalau yang saya rasain gitu ya, kamu tuh jauh lebih pintar gitu loh ya. Dia tuh mengajarkan banyak hal tentang kamu. Dia tahu hidup kamu itu nggak mudah, hidup kamu berat. Dia mengajarkan banyak hal untuk kamu bisa lebih menghadapi ujian dan cobaan serta rintangan apapun yang hadir di dalam kehidupan kamu, ya gitu. Dan berusaha untuk menjalani hidup ini secara happy, bahagia gitu ya. Dan apapun itu mungkin harus dengan planning, harus dengan rencana. Mungkin selama ini kamu tuh nggak, kalau dalam menjalankan sesuatu itu nggak pernah pakai planning gitu. Jadi ketika ketemu sama dia tuh semua udah di manage, direncanakan gitu. Jadi lebih organizing gitu ya. Lebih terorganisir, lebih prepare gitu, lebih dipersiapkan dengan matang, dengan baik gitu. Jadi ketika menghadapi sesuatu atau ketemu dengan atau gini, jangankan ketemu gitu ya, mencegah, sebenarnya lebih ke mencegah sesuatu itu efeknya bisa lebih fatal sebenarnya. Mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau selama ini mungkin kamu lebih ke mengobati terus ya, nunggu ke kejadian itu tuh berlangsung baru akhirnya kamu memperbaiki. Tapi selama kenal sama dia, ketika dia masuk ke kehidupan kamu, ya kamu lebih bisa sedia payung sebelum hujan lah kasarnya gitu. Jadi kalaupun memang tuh air kena ke diri kamu ya mungkin nggak basah banget, nggak ya nggak basah kuyup lah, tapi cipratan kayak gitu sih gitu ya. Dan menemukan bahwa lingkungan sekitar kamu itu banyak banget yang ngegrogotin kamu ya, entah itu dari materi, entah itu dari keberuntungan gitu. Dan akhirnya kayak menemukan jalan keluar gitu ya. Kenapa? Karena yang tadi seperti saya bilang, mungkin selama ini kamu terlalu banyak nunggu kejadian dulu gitu loh. Tapi ketika kenal sama dia, kejadiannya kayak gini nih. Oh, kamu tuh bisa menyikapinya terlebih dahulu supaya kejadian itu kalaupun terjadi tidak terlalu fatal gitu ya. Misalkan mengenai omongan-omongan orang gitu ya. Nah, hal-hal yang dirasa ini akan jadi bahan omongan orang, itu kamu menghindari. Sekalipun kamu tidak bisa menghindari,
minimal kamu itu bisa uh, punya reaksi yang mungkin lebih baik dari sebelumnya gitu loh ya. Mungkin kalau kamu diomongin orang, mungkin dulunya kamu marah, kamu ngambek, tapi sekarang itu sebelum gini loh, uh, karena banyak berpikir gitu ya, belajar gitu, banyak belajar, dan akhirnya walaupun ada omongan orang, kamu bisa meminimalisir, minimal bisa meminimalisir gitu. Kalaupun memang lebih tinggi lagi tingkatannya, apapun yang sekiranya jadi omongan orang, gosip, rumor gitu ya di lingkungan, itu kamu bisa menepis gitu. Bahkan nggak ada omongan atau cuitan-cuitan gosip-gosip negatif tentang diri kamu seperti itu, mematahkan gitu ya. Sekalipun memang ada omongan itu, iya, paling ternyata nggak terbukti, paling atau minimalisir gitu ya. Itu sih yang aku rasain. Oke. Mungkin ya ini tadi di sini kan ada salib ya. Jadi dia mungkin ya gitu. Apapun yang terjadi sama kamu, jalan hidup yang berat kamu itu karena mungkin kamu belum belajar cara menghadapi orang-orang di sekitar kamu gitu loh ya. Atau sekalinya kamu menghadapi itu sudah seperti nasi menjadi bubur gitu loh, udah telat gitu. Jadi kamu harus memperbaiki. Kalau sekarang semenjak kenal sama dia tuh kamu bisa meminimalisir, minimal bahkan bisa menghilangkan. Contohnya kayak omongan orang nih, sekiranya bisa jadi omongan orang nih. Kalau dulu kamu bodo amat. Memang sih sebenarnya kita harusnya cuek aja sih sama omongan orang, tapi kita bisa meminimalisir, bahkan bisa jadi orang itu tidak membicarakan kita mengenai hal negatif. Walaupun ada, tapi minimal ya dikit lah ya gitu. Bahkan ya lebih jagonya lagi memang tidak ada cuitan negatif tentang diri kamu sih, gitu yang aku rasain ya. Oke. Arti gitu. Oke. Iya. Mungkin dari dia juga kamu bisa belajar lebih sabar gitu ya, lebih ikhlas, lebih bisa pasrah gitu, lebih bisa menyerahkan semuanya sama Allah dan alam semesta, lebih bisa apa ya, mengembalikan semuanya ke beliau gitu ya. Mungkin kalau selama ini kamu marah, kamu emosi, kamu dendam gitu ya, kamu sekarang jauh lebih bisa atau punya banyak apa ya, bukan lebih bisa atau punya banyak, tapi lebih ke apa ya, banyak gini, misalnya gini, ada orang yang manipulatif datang ke kamu, kamu punya cara, begitu banyak cara gitu untuk mengatasi orang ini gitu loh. Atau sekalinya dia memang udah merasakan, kamu udah merasakan tanda-tanda orang ini manipulatif, kamu bisa menghandle itu sih gitu, mengcutnya gitu, tapi dengan cara yang baik kayak gitu ya. Apa sih namanya tuh, aku kalau suka bilang di video-video ya, bukan atraktif ya, apa ya, ya pokoknya itulah ya. Aku lupa. Iya, sehingga kedatangan orang ini, kedatangan kamu gitu ya, kehadiran dia ke dalam hidup kamu tuh akhirnya karena kamu udah bisa belajar banyak gitu ya, menghandle orang-orang di sekitar kamu dengan diri kamu sendiri, kamu bisa menjaga kestabilan kehidupan kamu sih gitu, entah itu dari keuangan, entah itu dari persahabatan, pekerjaan gitu. Jadi lebih pinter sebenarnya, bukan berarti kamu bodoh ya, tapi kamu tuh lebih polos. Sebenarnya sih bagus menganggap semua orang itu baik gitu, tapi bahkan kamu itu kalau udah dibilangin juga kadang suka bebel gitu ya, nunggu kalau udah kepentok gitu. Tapi sekarang ketika udah ngelihat tanda-tanda, kamu bisa ngendel itu, sehingga orang itu nggak berani untuk lebih jauh bersikap manipulatif misalnya seperti itu. Itu sih yang aku rasain arti hadirnya dia ke dalam hidup kamu gitu ya. Iya, menghandlenya gimana gitu. Dulu mungkin kamu benci, dulu mungkin kamu sebel gitu ya, atau bahkan ada yang dendam juga, marah, kesel, ya wajar.
Tapi ternyata sekarang kamu lebih belajar untuk mencintai orang tersebut, mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Jangankan yang jahat, yang baik, ya jangankan yang baik, yang jahat aja kamu cintain gitu loh. Kamu sayangin. Kalau dulu mungkin enggak, gue benci banget, gue nggak suka banget, gue pokoknya gue udah nggak mau ngeliat mukanya. Tapi kalau sekarang enggak, kamu sayang gitu sama mereka sekalipun yang jahatin sama diri kamu. Itu sih yang aku rasain ya. Ya karena kamu sudah kebuka pikirannya, sudah lebih dewasa, bijaksana, karena ternyata orang yang jahat sama kita sekalipun bisa memberikan pelajaran baik. Misalnya, oh kita nggak enak digituin, jadi kita nggak boleh kayak gitu, kan simple. Kalau misalkan ada orang yang baik, ya minimal kamu bisa ngambil kebaikannya, dan kebaikannya itu bisa kamu terapkan di diri kamu, disesuaikan dengan diri kamu. Tapi kalau misalkan orang itu nggak baik, ya kita juga harus tetap sayangin, karena dia itu media Allah untuk menguji kesabaran kita, menguji iman kita, kayak gitu ya. Oke. Lebih menjaga hati gitu ya, menjaga hati untuk tidak membenci sekalipun kamu dikhianatin. Mungkin kalau dulu gue benci sama dia, dia ngianatin gue, dia nusuk gue dari belakang. Tapi sekarang enggak gitu, oh ya udah gitu, semua terjadi atas izin Allah kok gitu. Allah nguji sampai di mana sih tingkat kepasrahan gue. Jadi lebih positive thinking juga gitu ya. Ya bukan apa ya, lebih ke aduh aku lupa deh, aku penasaran sama S of 1 ini lebih apa ya, bukan manipulatif ya, tapi lebih ke intrik gitu ya. Maksudnya banyak intriknya tuh lebih ke yang positif, tapi apa sih bukan apa sih, pokoknya iyalah punya banyak jago menangani orang gitu ya. Apa ya namanya, aku lupa aja nanti ya kalau aku ingat gitu ya. Ya dan memang sebenarnya kalian ini pasangan yang seimbang sih, sama-sama banyak disukain orang lawan jenis. Kalau kalian nonton perempuan, kamu banyak disukain laki-laki, kalau kamu laki-laki banyak disukain oleh perempuan gitu. Dan kehadiran kamu selalu bisa menyenangkan hati banyak orang gitu loh ya, termasuk arti hadirnya dia gitu ke hidup kamu ya, menyenangkan hidup kamu gitu loh ya. Jadi arti hadirnya dia bagi hidupmu tuh ya, wah kamu seneng banget deh pokoknya, menyenangkan banget buat diri dia gitu ya, membahagiakan diri kamu. Itu hadirnya dia ke dalam hidup kamu gitu ya. Dia juga tipe orang yang bisa diajak kerja sama sih gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan diajak kembali juga bisa ya, cuma diajak rekonsiliasi ya, cuman orangnya tuh nggak dendam gitu, orangnya tuh nggak dendam ya, cuman lebih di sekalipun memang mungkin kalau udah fatal gitu ya, arti hadirnya dia ke dalam hidup kamu sekalipun udah putus ya, kamu tetap bisa nerima dia lagi gitu loh, karena kamu sadar gitu ternyata kamu yang masih pikirannya belum open minded sih, kalau yang aku rasain ya gitu. Sorry tuh saya aku harus bilang, tapi nggak cuma dari kartu, tapi aku juga ngerasain energinya. Dan kalau nggak cocok nggak apa-apa gitu, nggak usah marah-marah juga, karena kan ini general reading. Kalau mau private reading silahkan lebih kena lagi gitu ya, lebih tepat sasaran. Dan alhamdulillah klien pas terus bacaannya, readingannya resonate gitu ya. Oh ya, ini saya libur sampai hari Minggu, kebetulan saya buat hari Selasa, jadi Senin saya baru masuk. Yang mau terapi private reading, dibersihkan energi negatif, mau ketemu langsung dengan hitungan per jam itu juga bisa. Mau berdonasi WhatsApp, pokoknya WhatsApp aja kalau ada apa-apa gitu ya. Alhamdulillah kliennya udah dari Australia, Malaysia, Hong Kong, Singapura ya, Indonesia, dari Kalimantan udah, Sulawesi udah, Medan udah, Jawa juga udah ya, tinggal dari Papua. Oke. Arti hadirnya dia ke dalam hidup kamu bisa menyembuhkan diri kamu dari segala hal sakit hati ya, dari hal-hal yang tidak nyaman, dan kamu mulai menggeliat lagi untuk menarikan roda kehidupan kamu sih gitu. Cuman memang arti hadirnya dia ke dalam hidup kamu ini ada sisi negatifnya, mungkin kamu jadi ketergantungan sama dia, itu dia.
karena dia yang mengembalikan kekuatan diri kamu untuk bisa bangkit lagi gitu ya, untuk bisa lebih percaya diri lagi, dimana selama ini mungkin kamu sempat ngerasa oh ya mungkin memang gue nya yang jahat gitu ya, kenapa orang manfaatin gue, kena mungkin ya kayak gitulah ya. Jadi sebenarnya sih arti hadirnya dia ke kamu tuh sebenarnya kamu tuh pingin banget bisa bersatu sama dia ke dalam jenjang pernikahan gitu loh, tapi kayaknya dia lagi fokus kerja sih gitu loh ya. Dan arti hadirnya dia ke kamu tuh kamu jadi kayak, kaki ini kan dua ya, dengan dua kaki aja kita bisa berdiri sendiri sebenarnya kamu itu, cuman pas dia datang itu kamu berasa punya 4 kaki gitu loh ya, kamu sendiri aja bisa mandiri gitu, apalagi kedatangan dia gitu. Dan mensupport banget gitu, apa ya, penyemangat kamu lah, moodbuster kamu untuk lebih kerja keras lagi gitu loh, dan tersadar bahwasanya ketika gue dimanfaatin orang gitu, makanya kan banyak belajar lebih cerdas lah ya, jadi lebih banyak membuka wawasan sih sebenarnya ya gitu. Itu sih yang aku rasain positif lah ya, kehadiran dia di dalam hidup kamu gitu, walaupun mungkin ada beberapa dari kamu yang udah nggak bersama itu orang lagi, makanya kenapa ada ketergantungan gitu ya, kayaknya energinya kamu juga belum bisa ngelepasin dia kalau yang udah putus gitu. Kenapa? Karena dia berarti banget buat kamu, dia yang mengembalikan senyum kamu, dia yang mengembalikan semangat kamu, dia yang lebih mengembalikan rasa optimis kamu terhadap dunia percintaan, dia yang mengembalikan kamu ke dalam realita dirimu sendiri gitu ya. Mungkin selama ini kamu ngerasa minder karena sepertinya kamu tidak punya kelebihan apa-apa gitu, tapi ternyata dengan hadirnya dia itu cukup membuat kamu jadi lebih percaya diri bahwasanya gue ini berharga, gue ini banyak banget kelebihannya yang sebenarnya cuman karena gue ngerasa gue selalu membandingkan hidup gue dengan orang lain gitu ya, nggak ada sisi positifnya dari diri gue. Bahkan ada beberapa dari kamu nih yang kayaknya dulu pernah membenci diri kamu gitu loh ya, membenci diri kamu. Jadi kehadiran dia ke dalam hidup kamu tuh seperti kamu tuh lebih mencintai, menyayangi diri kamu lebih menghargai diri kamu. Mungkin selama ini diri kamu nggak berharga, diri kamu nggak ada baiknya, diri kamu tuh buruk, diri kamu tuh negatif kayak gitu. Dan kehadiran dia ngebuat, oh ternyata gue tuh pintar, oh ternyata gue tuh kuat gitu, bisa melewati ini semua. Bahkan cobaan-cobaan yang hadir dalam hidup gue itu gitu ya, misalkan dimanipulatif, itu karena diri gue memang tidak bisa mengambil tindakan gitu loh ya, bahkan tidak bisa mencegah itu terjadi. Tapi kalau sekarang ya kamu bisa apa ya, bisa ketika mencium aroma gelagat orang ini manipulatif ya, orang lain manipulatif ya, kamu bisa menghandle itu, bahkan bisa meminimalisir gitu ya. Terus kamu juga kadang orangnya nggak enakan sehingga kamu sendiri yang menderita. Tapi kalau sekarang lebih ke, bukan berarti kamu menderitakan orang lain, bukan, tapi lebih ke gue masih mau menjaga kestabilan hubungan dengan orang ini, tapi gimana caranya dia enggak mencurangi gue, misalkan kayak gitu ya. Dan yang tadinya kamu punya sisi kekanak-kanakan lebih negatif, sekarang sisi kekanak-kanakannya lebih ke positif. Misalnya kalau anak-anak itu kan berantem, ya udah ya, dia nggak punya dendam, nggak punya amarah, bisa balik lagi, paling ibu-ibunya aja yang pada berantem gitu kan, dendam. Tapi kalau kamu enggak, mungkin dulu kamu kekanak-kanakan banget, picik gitu, kalau udah terluka hatinya udah pokoknya misalkan nggak mau punya hubungan baik lagi, nggak boleh kayak gitu. Dulu tuh kamu kayak gitu, mungkin setelah dia hadir dalam hidup kamu bisa lebih belajar untuk ya udah gitu loh. Misalkan gue pernah punya masalah nih sama dia ya, yang dipotong itu sebenarnya masalahnya, bukan silaturahminya misalnya gitu ya, sisi kekanak-kanakan yang positif kan gitu. Oke, paham ya.
Ya, oke. Terus kita ke eh, ngambilnya dua nih. Kita ke zodiak. Ya, di zodiak tuh ada Cancer yang kuat ya. Gemini, oke. Virgo, Libra, Aries. Ini yang kuat-kuat. Bukan berarti kalau kamu nggak ada, kamu nggak resonate, bukan. Oke. Iya. Ya, mungkin akhirnya kedatangan dia itu membuat kamu, ketika ya itu kan tadi ada healing, kamu bisa sembuh gitu ya, kamu bisa menyayangi diri kamu bisa lebih positif, dan akhirnya kamu mungkin bisa lebih mengenal dunia luar gitu loh ya, law of attraction gitu. Entah bisa mempelajari itu dari karena dia ngasih tahu ke kamu, entah itu mungkin step-stepnya, atau dia mengarahkan ke arah dunia spiritual, energi gitu juga bisa. Dan kamu lebih dewasa itu ya, benar, mature ya. Ya, arti hadir ke dalam kehidupan kamu ya, kamu bisa membebaskan diri kamu dari orang-orang toksik karena kamu udah bisa mengkat gitu. Minimal kalau misalkan gak kejadian, kamu nih ketika mencium gelagat kamu bisa langsung ngambil tindakan ya. Memang ada sisi gelapnya lah ya gitu dari dia itu ke kamu ya, membuat kamu juga lebih ketergantungan karena dia yang ngobatin kamu secara nggak langsung sih. Dan akhirnya jawaban atas kehidupan kamu selama ini, kenapa mungkin beban kamu berat, hidup kamu tuh banyak cobaan, ya jawabannya udah dapet karena dari cara kamu memperlakukan orang lain gitu ya. Mungkin selama ini ketika semua itu kamu anggap baik, bagus, tapi ketika ada yang mungkin ya, ada yang memanfaatkan kamu lebih ke nunggu mentok, masa sih ketika kepentok baru kamu tersadar gitu. Jadi telat jawabannya, keburu kejadian baru kamu sadar gitu. Malah kadang kayak udah kejadian juga kamu tuh masih aja suka bisa dimanipulasi gitu misalnya gitu, tapi sekarang terjawab gitu ya. Oke. Baca dua tuh capek ya, dua judul. Huruf angka 3, 8. Kadang ada juga mungkin ada sifat dari beberapa yang nonton ini kamu nggak enakan, sehingga akhirnya padahal kamu udah berasa nih orang kayaknya cuma manfaatin, tapi karena nggak enak, karena kasihan, akhirnya yang ngebuat nggak berani tega gitu, jadi akhirnya kamu yang kemakan gitu. 3, 8, 9, 1 dan 3 lagi. Angka kembar terus ya. Oke. Terus untuk huruf, oke, nggak usah banyak-banyak ya, aku lemes nih bener. Tapi lagi banyak sih judul yang pingin aku bacain. Itu ada U, ultra, kereta. Ada B, bravo. Ada A, aqua, Amerika. I, India, Indonesia. Y, Yankee. Blank. Ya, blank. Ada I, India lagi. Oke. Bulan, maybe you can November, Juli, disesuaikan aja. Februari mungkin lahir di bulan-bulan ini atau putus. Agustus bukan Suga ya, Maret dan Juni. Oke. Terus untuk Sio, Sionya ada babi 59718395 2007, monyet 688922 2004 2016, ayam 698193 2005 2017, monyet 688922 2004 2016, macan 62748698 2010,
Naga 647688 2012 ya. Oke, jadi kalau menurut saya readingannya sampai sini aja. Arti hadirnya dia ke dalam hidupmu banyak banget ngasih pelajaran ya, membuka mata kamu juga, menjadikan kamu jauh lebih dewasa, walaupun masih ada di kayak kartunya kayak kontras ya, di sini mature, di sini child, membuka mata kamu menjadi orang yang jauh lebih dewasa dan positif, yang bisa diambil dari sisi kekanak-kanakan gitu ya, yang lebih positif kekanak-kanakannya gitu ya. Itu tadi udah dijelasin ya. Terus ya kalau menurut saya udah selesai ya readingannya. Kalau kamu malas nonton yang mendalam kayak gini, kamu bisa kayak snack video dan TikTok ya. Jangan lupa diklik super thanks-nya. Terus kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Happy weekend. Selamat liburan, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Terima kasih banyak. Salam, dadah.